Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya masih membahas tentang jaringan syaraf tiruan yaitu perseptron. Tapi untuk kali ini saya membahas implementasinya ke Python. Jadi di video sebelumnya sudah pernah kita bahas bagaimana algoritma perseptron kemudian implementasinya di Excel untuk kasus sederhana. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya kasus logika N juga, tapi inputannya kalau yang pada video sebelumnya inputannya kan kita gunakan bipolar. Artinya jadi kalau dalam jaringan syaraf tiruan itu inputannya ada biner sama ada bipolar. Kalau biner itu 0,1, kalau bipolar itu -1, 1. Nah, sekarang kita coba untuk algoritma N, logika N. Logika N kita masukkan inputannya itu berupa kasus biner. Jadi bukan bipolar. Ini kita gunakan 0,1, tapi kalau untuk targetnya, labelnya tetap kita pakai bipolar. Kemudian kita set di sini learning rate-nya 1, kemudian threshold-nya 0,2. Sehingga nanti kalau misalkan untuk nilai Y-nya, Y bernilai 1 jika Y-in-nya atau net-nya itu lebih dari 0,2 karena threshold-nya 2. Kemudian Y-nya akan bernilai 0 jika net-nya atau Y-in-nya bernilai antara -0,2 sampai 0,2. Kemudian yang terakhir Y-nya akan bernilai -1 jika Y-in-nya atau net-nya kurang dari -0,2. Nah, selanjutnya setelah dihitung ternyata didapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 epoch. Sehingga dari 9 epoch itu baru didapatkan nilai target, nilai output sama dengan nilai target. Artinya baru setelah 9 epoch atau 9 iterasi baru pola biner untuk logika N pada kasus perseptron ini baru dikenali. 9 epoch atau di epoch ke-9. Nah, sekarang implementasinya di Python bagaimana? Untuk di Excel bisa kalian coba sendiri dengan cara yang sama pada video sebelumnya. Sehingga kalau di video sebelumnya kasusnya sederhana, 2 epoch sudah selesai. Polanya sudah dikenali semua, tapi kalau untuk kasus ini, kasus biner, inputan biner, kemudian threshold-nya dikasih 0,2, bukan 0, didapatkan dia sudah baru dikenali semua polanya di epoch ke-9 atau iterasi ke-9. Sekarang implementasinya di Python bagaimana? Jadi kita kasusnya pakai ini. Jadi threshold-nya kita pakai 0,2. Kemudian threshold atau toleransinya ya 0,2, kemudian learning rate-nya default itu 1. Oke, sekarang kita masuk ke Python-nya dulu. Oke, di sini. Jadi, sebelum saya membahas ke implementasinya, saya terlebih dahulu membahas ke scikit-learn. Jadi, ada scikit-learn itu ada web tersendiri yang dimana scikit-learn ini berisi semua library dari machine learning. Ada banyak sekali. Dan kali ini saya membahas tentang perseptron. Jadi untuk perseptron, nama fungsinya juga perseptron. Kemudian parameternya itu ada penalty, ada alpha, ada rasio, ada fit intercept, ada max iter, ada toleransi, kemudian ada shuffle, ada verbose, eta, jobs, random state, early stopping, dan validation fraction, dan seterusnya. Bisa kalian coba-coba sendiri. Untuk default-nya sudah ada di sini. Jadi parameter default-nya, kalau penalty default-nya none, kalau alpha default-nya 0,001, kalau rasio default-nya 0,15, fit intercept default-nya true, kemudian max iterasi maksimum atau max inter itu default-nya adalah 1000 iterasi.
Dan bisa kalian baca-baca sendiri. Jadi dibuka saja atau search saja yang scikit-learn, nanti muncul web ini atau langsung ketik web ini scikit-learn.org. Kemudian di search perseptron, maka akan muncul banyak sekali tentang perseptron. Nah, sekarang kita masuk ke programnya. Sama seperti sebelumnya, jadi karena kita ngimport data, berarti kita pakai pandas. Kemudian karena kita membutuhkan operasi matriks, kita pakai NumPy. Kemudian untuk import perseptronnya kita pakai scalar linear model, jadi import perseptronnya. Kemudian kita inputkan datanya. Jadi untuk menginputkan data ada dua macam di sini yang saya tunjukkan. Yang pertama, ini kalau misalkan kita pengen nulisnya dalam bentuk kolom dulu. Jadi kan lebih enak kalau misalkan 0011, 0101, baru kita transpose. Karena kita pengennya inputannya nanti adalah berupa seperti tabel yang ada di PowerPoint. Jadi kalau seperti ini munculnya, kalau misalkan saya munculkan ya, X yang ini belum, misalkan ini, oke, saya run dulu. Nah, X munculnya seperti ini. Jadi dia ada 2 baris, ada 4 kolom. Atau misalkan kita pengen melihat ukuran dari X, berarti kita bisa pakai, artinya kita pengen melihat dimensi dari X, berapa baris, berapa kolomnya. Kita bisa pakai x.shape. Oh iya, lupa belum kita tulis dalam bentuk array ya. Jadi nggak bisa. Ini kita array dulu. X sama dengan np as array. X. Nah, baru muncul. Nah, maka kalau misalkan kita maaf. Nah, kalau misalkan tanpa kita transpose, jadi X kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, maka nanti bentuknya ada 2 baris 4 kolom. Artinya ini baris pertama, ini baris kedua. Nah, sedangkan kita pengennya inputannya itu kan 00, labelnya -1. Kalau inputannya 01, labelnya -1 dan seterusnya kan, berarti kita harus tuliskan dalam bentuk kolom. Makanya perlu kita transpose dulu. Kalau kita transpose, hasilnya adalah 4 baris 2 kolom. Jadi ada 4 baris 2 kolom, berarti ini dalam bentuk kolom. Kolom pertama, kolom kedua. Paham ya sampai di sini? Atau misalkan kita inputkan dengan cara lain. X besar, saya simbolkan X besar di sini. X besar sama dengan 00, 01. Ini baris pertama. Baris pertama 00, baris kedua 01, baris ketiga 10, baris keempat 11. Sama saja. Ini X besar ini sama X kecil ini sama saja. Jadi ini 4 kali 2 juga. Nah, selanjutnya untuk targetnya atau labelnya saya kasih nama Y. Labelnya itu adalah -1, -1, -1, 1. Nah, sama seperti di PowerPoint-nya. 00, 01, 10, 11, targetnya 111, -1. Sama seperti di kasus PowerPoint-nya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Untuk fungsi perseptron, jadi fungsinya kita pakai perseptron ini. Jadi ini misalkan CLF, klasifikasi sama dengan perseptron. Kemudian ada, kalau misalkan kita nggak berikan parameter di sini, maka dia akan ikut defaultnya. Tapi di sini saya pengen ngeset maksimal iterasinya, misalkan saya buat 100. Kemudian toleransinya kan di situ pengennya 0,2. Random step-nya saya set 0. Kemudian inputannya saya buat X yang besar ini ya, sama saja. Nah, kemudian untuk ini adalah proses pembangunan modelnya.
Jadi ini pembangunan model perseptronnya. Algoritma perseptronnya. Kemudian yang ini adalah proses trainingnya. Nah, kemudian kalau ini adalah proses prediksinya. Jadi saya untuk data training testing kasus ini, saya gunakan data yang sama. Ini adalah proses testingnya atau prediksinya. Terus sampai di sini, sekarang kita run. Nah, kemudian saya bandingkan hasil prediksi sama hasil Y-nya, targetnya yang sebenarnya. Ternyata hasilnya sama, -1, -1, -1, 1. Sekarang kalau misalkan saya batasi di sini, misalkan tadi kan dia solusinya kalau dia sudah dikenali ketika sampai iterasi ke-9, ya kan? Sekarang kalau misalkan saya batasi di sini hanya 5 iterasi saja. Maka akan ada peringatan di sini. Dia tidak akan konvergen sebelum dia iterasinya bisa berhenti sebelum dia konvergen. Konvergen di sini artinya kalau misalkan dibuat dalam bentuk grafik itu stabil. Jadi dia istilahnya bahasa mudahnya dia akan berhenti ketika semua pola belum dikenali. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi tetap saja bisa kita lanjutkan. Nah, kemudian baru kita bandingkan. Nah, ternyata kalau misalkan kita set iterasinya sampai 5, berarti di sini untuk prediksinya semua diklasifikasikan di kelas -1, sedangkan target sebenarnya di data yang keempat atau kolom keempat ini adalah 1 sebenarnya targetnya. Sampai di sini paham? Berarti iterasinya kita buat optimal kalau misalkan sampai 9. Tetap ada peringatan. Oh, 10 ya. Karena di sini dihitung proses pertama dihitung. Nah, kalau di iterasi 10 artinya kalau tadi kan epochnya sampai 9 perhitungan manual kita. Kalau di sistem berarti di 9 itu artinya ya proses itu masih dalam tahap dianggap belum optimal. Jadi kalau sudah optimal ketika error di epoch pertama sama epoch saat itu sama sebelumnya itu bernilai 0. Sehingga di sini saya set 10, dia baru bisa sama hasil prediksi sama labelnya. Sampai di sini paham ya? Bisa dipahami? Oke, sekarang saya lanjutkan. Kalau yang tadi kalau kita misalkan pakai logika N. Sekarang kalau untuk logika, kalau untuk data iris yang kemarin saya berikan datanya, data iris di sini saya gunakan 2 kelas saja. Jadi kita tetap import pandas, kemudian import numpy, kemudian trend test split karena kita untuk pembagian datanya kita pengen dari Python-nya. Kemudian kita import perseptronnya. Nah, sekarang kemudian ini adalah proses pengambilan datanya. Jadi pd.read csv iris data _data.txt. Ini karena data saya iris _ data.txt. Kemudian kita rubah dalam bentuk array. Jadi datanya kita rubah dalam bentuk array, variabelnya saya kasih nama X besar. Selanjutnya karena di video ketika pertemuan di Meet untuk kelas A sama B, saya kan buat pembagian datanya. Ini saya buat karena data iris ada 4 atribut, saya buat di sini 0 sampai 4. Sekarang kita pengen lebih fleksibel, jadi datanya kita nanti bisa kita rubah. Kita hitung untuk atribut pemisahan atribut sama target kita buat fleksibel. Artinya kita asumsikan target itu berada pada data kolom terakhir. Sehingga kita di sini kita gunakan berdasarkan ukuran matriksnya. Jadi x.shape ini adalah untuk menghitung ukuran atau dimensi ya. Dimensi
matriks. Nah, kemudian R-nya itu berarti Q dikurang 1. Artinya kalau P itu baris, Q-nya kolom. Berarti R-nya itu, karena kita mulainya dari 0 kan, untuk Python, berarti R itu sama dengan Q dikurang 1. Q dikurang 1 karena kita mulainya dari 0. Kemudian atributnya berarti semua baris untuk kolom ke 0 sampai R, kemudian targetnya semua baris untuk kolom ke R. Kemudian kita trend test split. Kemudian perseptronnya kita buat sama seperti tadi. Jadi iterasinya maksimal berapa? Misalkan saya buat 100. Kemudian toleransinya 0,5, saya buat 0,1. Misalkan seperti ini, saya run dulu. Toleransinya 0,1. Nah, kita lanjutkan prediksi, kita tes. Nah, ternyata hasilnya sampai maksimal 100 iterasi, dia mendapatkan hasil yang optimal. Artinya hasil prediksi sama y-testnya sudah sama. Berarti sudah dapat dikenali untuk semua polanya. Oke, sampai di sini paham? Kalau misalkan belum paham, seperti biasa bisa diskusi dengan saya via email boleh, via WA boleh, ataupun lewat kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami semua dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe dan juga like, serta bunyikan lonceng notifikasi supaya bisa selalu update video dari saya. Sekian dari saya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.